Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur padamu Bapa untuk kebaikan kemurahan cintamu. Engkau menjamah mengurapi menguduskan kelas ini untuk kolokium teologikum PL dan PB. Anugerah kebaikan kemurahan cintamu turun, rohmu bekerja berkarya. Kami menantikan engkau dalam semua dan percaya bahwa engkau hebat, dahsyat, dan luar biasa. Mohon pertolonganmu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, welcome buat kita semua, teman-teman sahabat, untuk melanjutkan malam ini kolokium teologikum PL dan PB ya. Baik. Kita langsung ke materinya ya. Bisa lihat semuanya? Bisa ya? Bisa. Ya. Saya berharap sih ini menjadi malam di mana kita banyak berdiskusi ya. Baik, kita bicara tentang angel. Angel atau malaikat ya. Sering dengar nama angel kan? Jadi kalau ada nama orang angel itu luar biasa, nama artinya malaikat gitu ya. Nah, istilah malaikat dalam bahasa Yunani itu angel, Ibrani itu malak ya. Dalam bahasa Inggris disebut messenger atau utusan. Nah, malaikat ini diutus untuk menjalankan tugas yang Allah berikan. Perlu dipahami, ada beberapa kata malaikat tapi maknanya berbeda-beda ya. Kalau dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 itu menggunakan kata to, angelo, to, en, epeso, eklesias ya. Atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan to angel of Mount Ephesus Church. Dimanain sebagai apa? Pemimpin jemaat, bukan malaikat sesungguhnya. Jadi gembala itu bisa disebut malaikat. Malaikat jemaat, GKBI, Karondoran. Kira-kira begitulah ya. Yang kedua, angel itu bisa juga disebut dengan kata malaikat Tuhan, TUHN huruf besar ya. Kalau kita perhatikan Mazmur 34 ayat 8 itu dipergunakan istilah malak Yahweh atau Adonai. Diterjemahkan sebagai apa? A messenger atau Lord. Menunjuk pada malaikat Tuhan. Malaikat ini bukanlah malaikat biasa ya, bukan malaikat jemaat atau gembala sidang. Melainkan pribadi kedua dari Tritunggal pra-inkarnasi Yesus Kristus. Ya. Jadi istilah malaikat harus dipahami sesuai konteksnya agar dapat dimaknai dengan benar ya, jangan sampai salah atau keliru ya. Oke, sebutan-sebutan untuk malaikat, perhatikan. Sebutan untuk malaikat itu dapat diperoleh dari Alkitab ya. Yang pertama disebut sebagai anak-anak Allah ya. Nah, anak-anak Allah kalau kita perhatikan itu dalam Kejadian 6 ayat 2 ya. Ayub 1 ayat 6, Ayub 2 ayat 1 menggunakan istilah apa? Bene ha Elohim gitu ya. Nah, timbul pertanyaan, apa perbedaan makna untuk istilah anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 2 dan Ayub 6 ayat 1, juga pasal 2 ayat 1? Apa perbedaan makna kata itu? Semuanya menggunakan kata anak-anak Allah. Jawabannya begini. Kalau Kejadian 6 ayat 2 itu dikatakan begini, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Nah, siapa saja yang disukainya? Tentu dalam hal ini disebut anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 2 itu people, orang. Lebih menunjuk kepada orang yang beriman, begitu ya. Nah, anak-anak Allah di sini tidak bisa diterjemahkan sebagai malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu tidak bergender. Walaupun ada female, male, sebutlah begitu ya, dalam konteks bahasa Yunani. Tapi sesungguhnya dalam bentuk fisikal dia tidak berjenis kelamin. Gitu ya. Terus perhatikan Ayub 1 ayat 6 berkata, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Kemudian Ayub 2 ayat 1, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Nah, di sini siapa anak-anak Allah ini? Angel kah? Ya. Atau people?
Perhatikan, istilah anak-anak Allah dalam kajian nama itu merupakan keturunan Set yang diartikan memiliki hubungan dengan Allah, sedangkan anak-anak perempuan itu cantik-cantik lebih menekankan kepada keturunan Kain yang menghasilkan keturunan yang bejat, yakni Ada, Zila, dan Naama. Nah, siapa sebenarnya anak-anak Allah dalam kejadian nama 2? Beberapa tafsiran menjelaskan begini ya. Pertama, anak-anak Allah ialah malaikat-malaikat jahat atau roh jahat yang mengambil tubuh manusia atau menjelma dan menikah dengan anak-anak perempuan manusia. Nah, tafsiran ini didasarkan pada ungkapan anak-anak Allah, Beneha Elohim dalam perjanjian lama yang hanya dipakai dalam kejadian 6 dan Ayub 1 ayat 6, ayat 21, ayat pasal 21, pasal 38 ayat yang ke-7. Nah, dalam Ayub dipakai untuk menyebut malaikat. Surat 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 5 dan Yudas 6 ayat 7 itu menyinggung suatu peristiwa yang kelihatannya sama dengan peristiwa ini di mana malaikat-malaikat itu tersangkut ya. Namun ada tantangan jika meyakini penafsiran pertama ini karena dalam Matius 22 ayat 30 tertulis malaikat-malaikat itu tidak kawin. Tidak ada hubungan apapun dengan konteksnya mengenai malaikat. Nah, tafsiran yang kedua, pernyataan anak-anak Allah ialah orang-orang dari keturunan Set. Jadi dosanya ialah menikah dengan anak-anak perempuan manusia yang disamakan dengan keturunan Kain. Nah, tafsiran ini didasarkan pada pemahaman bahwa keturunan Set berasal atau disebut anak-anak Allah, sebab dalam Kejadian 5 ayat 1 sampai 3 menjelaskan bahwa Set lahir atau menurut rupa dan gambar Adam. Dan dalam Lukas 3 ayat 38 Adam disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak Allah. Nah, namun ada tantangan jika meyakini penafsiran kedua ini ya. Pertama, sama dengan tantangan di atas yang menyatakan bahwa malaikat tidak bisa kawin. Kedua, istilah anak-anak Allah tidak pernah dipakai untuk manusia di tempat lain. Nah, tidak ada dasar untuk menyamakan anak-anak perempuan manusia dengan keturunan Kain. Tafsiran yang ketiga, pernyataan anak-anak Allah adalah keturunan hakim atau keturunan raja dan anak-anak perempuan manusia adalah keturunan yang biasa atau budak. Nah, tafsiran ini didasarkan pada pemahaman bahwa Elohim bisa diterjemahkan sebagai hakim atau pemimpin. Bisa dicek dalam Kejadian 21 ayat 6 ya, pasal 22 ayat 7-8 dan ayat 27. Namun ada tantangan jika meyakini penafsiran ketiga ini. Tidak ada persetujuan di antara ahli Ibrani bahwa Elohim bisa diterjemahkan sebagai hakim. Tetapi semua berkata bahwa Elohim hanya bisa mendapat arti hakim kalau konteks kuat mendukung arti itu ya. Nah, dalam Kejadian konteks sama sekali tidak mendukungnya. Yang ketiga adalah tafsiran di atas semua mempunyai satu dasar yang sama, yakni bahwa Kejadian 6 ayat 1-4 adalah pendahuluan bagi Kejadian 6 ayat 5-8. Kalau begitu kejahatan besar dikaitkan dengan pernikahan di antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan. Akan tetapi ada tafsiran lain yang menganggap bahwa Kejadian 6 ayat 1-4 adalah kesimpulan dari pasal 5. Kalau begitu pernikahan di antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan bukan dosa manusia besar. Melainkan pernikahan itu hanya menjelaskan bahwa manusia sudah bertambah menjadi banyak. Tafsiran keempat, pernyataan anak-anak Allah adalah anak-anak laki-laki biasa dan anak-anak perempuan manusia. Adalah perempuan biasa yang menikah. Tafsiran ini didasarkan pada pemahaman bahwa manusia laki-laki diciptakan langsung oleh Allah dan istilah anak-anak Allah menekankan permulaan itu. Jadi semua manusia laki-laki termasuk dalam anak-anak Allah. Anak-anak perempuan manusia. Berarti perempuan biasa. Sementara anak-anak Allah itu adalah orang-orang beriman. Nah, istilah ini dipakai untuk menekankan bahwa perempuan dibuat Allah dari rusuk yang diambil dari manusia. Kejadian 2 ayat 23. Nah, pernikahan diceritakan di sini sebagai penjelasan bahwa rencana Allah supaya manusia beranak cucu dan penuhilah bumi sudah tercapai. Namun ada tantangan jika meyakini penafsiran keempat ini. Pertama, tidak ada alasan yang tepat dari sudut tata bahasa untuk menerima Kejadian 6 ayat 1-4 sebagai kesimpulan dari pasal 5, tetapi tidak apa-apa dari sudut tata bahasa yang melarang ayat ini dihubungkan dengan pasal 5. Kedua, hampir semua penafsiran menerima Kejadian 6 ayat 1-4 sebagai permulaan dari kisah air bah. Nah, kira-kira yang mana? Kalau saya lebih kepada penafsiran bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunan Set,
orang-orang yang beriman. Sementara anak perempuan itu adalah keturunan bagi orang-orang yang jahat, yaitu keturunan-keturunan Kain. Itu untuk saya posisinya. Kenapa? Karena tidak mungkin malaikat bisa beranak cucu. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dia. Oke, sekarang kita perhatikan penghuni sorga. Penghuni sorga itu digunakan dalam Mazmur 29 ayat 1, pasal 89 ayat 7 ya. Mazmur 29 ayat 1 berkata, ke Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni sorga. Ya. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan kekuatan. Mazmur 87 ayat 7 berkata, sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama dengan Tuhan di antara penghuni sorga. Jadi, sebutan untuk malaikat jelas sekali adalah salah satunya penghuni sorga. Yang kedua, malaikat itu juga disebut sebagai apa? Orang kudus. Istilah orang kudus digunakan dalam Daniel 4 ayat 13. Kemudian dalam penglihatan yang dapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus, holy. Ya. Kados, turun dari langit. Nah, Yudas 14 berkata, Yudas kan cuma satu pasal kan? Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. En agiais muriasin auto, with saints, thousand of him. Itu dalam bahasa Inggrisnya ya. Yang keempat itu adalah bala, yang selanjutnya adalah bala tentara sorga. Bala tentara sorga dijelaskan dalam Lukas 2 ayat 13 ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat-malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Angel. Statias oranion. Angel multitude. Host of heavenly. Kemudian serafim. Serafim dijelaskan dalam Yesaya 6 ayat 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Nah, Yesaya 6 ayat 6 berkata, tetapi seorang daripada serafim itu terbang, mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Serafim adalah salah satu makhluk surga yang disebutkan sekali di dalam kitab suci Yahudi, yaitu Tanak ya, atau perjanjian lama di dalam Yesaya. Nah, gambaran kaum Yahudi atas makhluk ini kemudian menjadikan mereka dalam bentuk manusia. Dan bentuk inilah yang kemudian mereka teruskan dalam tingkatan-tingkatan malaikat Kristen. Dalam hierarki malaikat Kristen, serafim mewakili tingkat tertinggi para malaikat. Jadi, malaikat itu ada hierarkinya, ada sebutan-sebutannya ya. Selanjutnya kerubim. Kerubim didasarkan pada Yesaya 37 ayat 16 ya. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Ya. Hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Nah, kerubim adalah para malaikat yang menyembah dan memuji Allah. Kerubim pertama-tama disebutkan dalam Alkitab di Kejadian 3 ayat 24 ya. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Nah, sebelum memberontak, iblis itu adalah kerub. Jadi, iblis itu adalah malaikat dari kelompok kerubim. Yeskiel 28 ayat 12 sampai 15 ya. Kemah pertemuan dan bait Allah dan perabot-perabotnya mengandung banyak ukiran kerubim. Ya, begitu ya. Nah, pasal 1 sampai dengan pasal 10 dari kitab Yeskiel itu menggambarkan 4 makhluk hidup. Yeskiel 1 ayat 5 sebagai makhluk yang sama dengan kerubim, Yeskiel 10. Nah, setiap makhluk itu memiliki 4 wajah, wajah manusia, singa, lembu, dan raja wali. Masing-masing memiliki 4 sayap. Dalam penampilannya kerubim menyerupai manusia. Para kerubim ini menggunakan 2 sayap untuk melayang-layang, 2 sayap untuk menutupi tubuhnya. Ya. Nah, di bawah sayap mereka, kerubim memiliki bentuk seperti tangan manusia. Gambaran dalam Wahyu 4 ayat 6-9 juga kelihatannya menggambarkan kerub. Para kerub melayani
untuk menonjolkan kemuliaan dan kuasa Allah. Ini adalah salah satu dari tanggung jawab utama mereka dalam Alkitab. Selain menyanyikan pujian bagi Allah, mereka juga mengingat kemuliaan dan keagungan Allah dan kehadirannya di tengah umatnya. Jadi banyak istilah-istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan eksistensi daripada kerubim itu. Ya. Nah, jadi yang jatuh dalam dosa ini kelompok apa? Kelompok dari malaikat kerub. Baik, kita masuk di keberadaan dan jumlah malaikat. Keberadaan malaikat itu setidaknya dijelaskan dalam 34 buku dalam Alkitab ya. Kata malaikat itu sekitar 275 sampai 300 kali. Tuhan Yesus mengajarkan, meyakinkan adanya malaikat dalam Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat-malaikat di sorga. Ya, penjelasnya begitu ya. Di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Pasal 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Malaikat diciptakan sebagai, mana dijelaskan dalam Kolose 1 ayat 16 ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Waktu penciptaan dilakukan sebelum penciptaan dunia ya, Ayub 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ayat 5. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ayat 6. Atas apakah sendi-sendi diletakkan dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ya. Nah, malaikat adalah pribadi karena memiliki pikiran, perasaan, dan kemauan. Malaikat memiliki pikiran. 1 Petrus 1 ayat 21 berkata, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyatakan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat itu pribadi karena dia memiliki keinginan. Malaikat pribadi karena juga memiliki perasaan atau emosi. Lukas 2 ayat 13 berkata, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga memuji Allah. Memuji itu pakai perasaan atau emosi ya. Malaikat memiliki kemauan atau keinginan. Yudas 6 berkata, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Malaikat setidaknya dicirikan 6 hal. Pertama, oknum roh. Tidak memiliki tubuh jasmani ya. Ibrani 1 ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Kedua, tak mampu berkembang biak. Ya, tidak mampu berkembang biak. Tidak ada potensi untuk bersetubuh. Malaikat 22 ayat 30 berkata, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ketiga, jenisnya dinyatakan sebagai laki-laki. Kejadian 18 ayat 1 berkata, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Nah, menarik ini. Yang dimaksudkan itu artinya berdiri di depannya. Sesudah dilihat, mereka berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Keempat, tidak dapat mati. Jadi malaikat itu beberapa hal yang perlu diketahui, ya, bahwa malaikat itu pertama tidak memiliki tubuh jasmani. Kedua, tidak berkembang biak. Ketiga, jenisnya dinyatakan sebagai laki-laki. Keempat, tidak mati. Lukas 20 ayat 36.
Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Keenam, berbeda dengan manusia. Mazmur 8 ayat yang kelima berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Gitu ya. Keenam, memiliki kekuatan yang luar biasa. 2 Petrus 1 ayat 11 berkata, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada manusia, tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Ya. Nah, jumlah malaikat berapa? Tidak dapat dihitung. Ya. Tidak bisa dihitung. Ibrani 12 ayat 22 berkata, tetapi kamu sesudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Nah, Mazmur 68 ayat 18 berkata, kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Ya, kita sekarang belajar organisasi malaikat. Malaikat memiliki organisasi atau struktur yang permanen. Pertama disebut Mikael, the top leader ini ya, penghulu atau kepala malaikat yang disebut Mikael dijelaskan dalam Daniel 12 ayat 1, pasal 12 ayat 1 dan 7, 1 Tesalonika 4 ayat 16, Yudas 9, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Nah, Mikael artinya siapakah yang seperti Allah atau panglima perang. Pelayanan Mikael di zaman Musa, zaman Daniel, zaman akhir atau pada masa gereja, itu terlihat begitu jelas. Kedua disebut organisasinya setelah top leadernya si Mikael itu adalah Gabriel. Gabriel artinya Allah adalah kuasa. Gabriel merupakan utusan khusus. Pelayanan Gabriel terlihat pada Daniel, menolong Daniel untuk memahami penglihatan, pada Maria dan Yusuf. Yusuf jangan takut mengambil Maria sebagai istri karena Maria mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Maria dan Zakaria ya juga dilayani oleh malaikat. Ketiga, pemimpin-pemimpin terkemuka. Daniel 10 ayat 13, pemimpin terkemuka memberi kesan bahwa malaikat memiliki jabatan ya. Keempat, malaikat-malaikat yang memerintah, Efesus 3 ayat 10. Kelima, penguasa-penguasa di sorga, Efesus 3 ayat 10. Keenam, malaikat-malaikat pengawal atau pelayan. Nah, apakah setiap orang dikawal malaikat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, nah, beberapa teks Alkitab dapat digunakan sebagai referensi ya. Kalau kita perhatikan kisah para Rasul 12 ayat 15 itu menjelaskan bahwa Petrus dipercaya dikawal oleh malaikat. Nah, Ibrani 1 ayat 14 menyatakan bahwa malaikat-malaikat diutus untuk melayani orang yang percaya di masa yang akan datang. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11 menjelaskan bahwa pengawalan malaikat terjadi bagi Israel. Matius 18 ayat 10 menjelaskan bahwa anak-anak dijaga malaikat. Yang ketujuh, tingkat yang ketujuh itu disebut serafim. Serafim ini mengawal kebaktian saat ibadah. Ya, serafim seperti Allah, tapi punya sayap 3 terkemuka, punya sayap 3 pasang, maksud saya. Secara alegoris bermakna terbuka, menyembah, melayang-layang, siap diutus, menutup bagian bawah, artinya rendah hati. Nah, serafim merupakan gambaran pribadi yang kasih, pembakar, dan mulia. Kedelapan itu kerubim, bertugas mengawal kesucian Allah. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 22 sampai 24 dikatakan jangan mengambil buah kehidupan dan memakannya. Dia punya sayap, kaki, mata, dan roda. Perhatikan dikatakan dalam Yeskiel 10 ayat 1 sampai 2. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta yang seperti permata lazurit kelihatannya. Ayat 2, maka ia berkata kepada orang yang berpakaian linen itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkanlah ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Mazmur 18 ayat 11 berkata, ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya, ya menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal, menjelaskan adanya kendaraan Allah, membayangkan Tuhan seperti manusia. Kesembilan, malaikat-malaikat pilihan. 1 Timotius 5 ayat 21. Di hadapan Allah Kristus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah
dalam segala sesuatu tanpa memihak. Ya, saya kira kita harus beri kesempatan dulu kepada teman-teman untuk respon terkait dengan malaikat. Walaupun materinya masih banyak, tapi saya kira video sudah dikirim sama admin Ibu Via ya, terkait dengan malaikat ini. Ya, silakan, lebih kepada discuss saya kira ya. Silakan teman-teman. Saya bisa bertanya, Pendeta? Ya, silakan. Apakah Taman Eden itu termasuk tempat yang kudus? Iya. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Kalau memang itu tempat yang kudus, mengapa iblis bisa hadir di situ? Bagus pertanyaannya ya. Begini, kekudusan itu bukan hanya bicara tentang place. Itu yang pertama. Kedua, iblis itu adalah roh. Ketiga, Taman Eden itu bukan surga, tapi di bumi. Tempat di mana jangan lupa loh, Allah itu roh. Karena Allah itu roh, maka dia tidak dibatasi. Dia hanya ada di Taman Eden bergaul dengan Adam dan Hawa sebelum Adam dan Hawa itu turun dosa. Tetapi juga harus dipahami bahwa Allah yang adalah roh itu tidak bisa dibatasi di satu ruang waktu dan gerak. Karena dia maha hadir. Dia bukan benda yang dipaksakan berada di satu tempat. Dia maha hadir. Maha hadir itu artinya apa? Kalau bahasa filsafatnya, sebelum yang hadir hadir, dan setelah yang hadir tidak hadir, setelah yang hadir dihadirkan dan tidak ada, hadir lagi sampai selama-lamanya si hadir tidak pernah hadir, dan tidak ada lagi si hadir, maka Allah tetap hadir. Artinya dia selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Begitu. Ya, terima kasih. Bisa kira-kira? Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ya, silakan. Teman-teman. Sudah mulai sibuk dengan Christmas ini kah? Belum ya? Halo. Belum, Ya, belum. silakan. Silakan, Bertanya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Halo. Ya. Bagaimana kalau kami disodorkan pertanyaan kaitan dengan malaikat yang tidak pernah ditebus oleh Tuhan? Oke. Itu saja. Iya. Malaikat tidak ditebus dosanya ya. Ya. Malaikat kerubim yang jatuh dalam dosa itu. Bagaimana manusia kok mendapatkan kesempatan ditebus ya? Sementara malaikat itu tidak mendapatkan kesempatan ditebus ya. Gini. Pertama, jadi kalau masalah teologi itu kan harus dijawab pertama data biblikal. Artinya datanya harus dari Alkitab kan. Yang kedua, kalau tidak tertulis, maka perlu pendekatan yang tentunya tidak merusak bingkai teologi sistematika. Namanya juga kan webinar ini adalah Colloquium Theologicum PL dan PB. Pertama,
malaikat itu diciptakan itu sebelum langit dan bumi loh. Jangan lupa ya, bahwa malaikat itu tidak diciptakan setelah langit dan bumi dengan segala isinya termasuk manusia. Tapi malaikat itu diciptakan dengan satu model pola yang mendahului langit dan bumi bahkan manusia. Sebelum langit dan bumi diciptakan bahkan manusia, malaikat itu sudah diciptakan. Begitu. Nah, manusia itu bukan diciptakan bersama dengan malaikat loh. Jadi punya babak khusus yang berbeda dengan manusia. Itu yang pertama. Dari segi ciptaan itu berbeda, sehingga tidak bisa disamakan perlakuannya dengan manusia. Yang kedua, malaikat itu tidak membutuhkan penebusan. Karena malaikat itu tidak memiliki tubuh. Tidak memiliki tubuh malaikat itu. Yang memiliki tubuh kan manusia. Yang mendapatkan siksaan sengsara itu apa? Tubuh manusia. Gitu ya. Nah, yang ketiga, tampaknya memang yang membuat berdosa manusia itu bukanlah malaikat, bukanlah manusia, tapi malaikat itu sendiri. Jadi artinya penyebab dari perbuatan dosa itu bersumber dari siapa? Bukan manusia. Manusia itu kalau bisa dikatakan apa? Korban. Istilah dalam kelakuan remaja itu bisa dikatakan apa? Manusia itu pengguna. Kalau istilah narkobanya ya. Kalau pengedarnya itu siapa? Malaikat yang jatuh dalam dosa itu. Nah, itu sebabnya manusia mendapatkan opportunity, kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dibanding dengan malaikat. Yang keempat, perlu diketahui bersama bahwa yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah cuma malaikat, cuma manusia, bukan malaikat loh. Cuma manusia, bukan malaikat. Yang kelima atau yang keempat nih, sebutlah yang kelima ya. Yang kelima, yang akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun nanti itu bukan malaikat loh, tetapi manusia. Itulah. Jadi ada banyak alasan-alasan, tapi yang paling signifikan adalah dari semua alasan yang menyebabkan manusia mendapatkan kesempatan pengampunan sementara malaikat tidak, adalah manusia itu korban atas dosa. Tapi malaikat itu adalah pencipta atau pengada dari dosa itu sendiri. Nah, Kristus mati sebagai manusia dalam bentuk tubuh fisik untuk menebus dosa manusia yang seharusnya ditanggung atau disengsarakan kepada manusia. Sementara malaikat itu dia tidak punya fisik. Mungkin itu alasan yang paling primer. Di samping alasan-alasan yang lainnya. Alasan ini tidak dijelaskan di dalam Alkitab secara literal ya. Literal itu artinya tertulis. Tidak ada. Ini bangunan teologi yang kita coba buat dengan harapan bisa memberikan jawaban, karena semua pertanyaan yang muncul dari umat itu tidak boleh diabaikan. Harus dijawab. Jadi saya ulang lagi. Manusia korban atas dosa, malaikat yang jatuh adalah penyebab dari keberdosaan itu. Dan Kristus mati di atas kayu salib sebagai manusia sejati yang hanya menebus manusia
Perhatikan, saya dengarkan baik-baik ya. Jadi Kristus mati di atas kayu salib hanya untuk menebus manusia, bukan hewan, bukan benda mati, termasuk bukan malaikat. Kenapa? Karena konsep pengganti itu dalam perjanjian baru sebagai salah satu bagian daripada 12 konsep keselamatan, substitution dalam bahasa Inggrisnya. Konsep pengganti itu adalah menggantikan posisi orang berdosa. Jadi Kristus itu diposisikan sebagai orang berdosa. Menggantikan siapa? Kita orang berdosa. Manusia loh. Manusia. Nanti berkembang lagi pertanyaan. Kenapa kok juru selamat tidak jadi hewan, Pak? Karena yang mau ditebus itu manusia. Bukan hewan. Kenapa kok juru selamat tidak dalam bentuk patung? Karena yang mau ditebus itu bukan patung, tapi manusia. Apapun alasannya, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus akibat dosa manusia. Begitu kira-kira ya, Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Ada pertanyaan? Kita masih panjang ya. Berharap ada diskusi yang panjang nih, karena YouTube kan sudah dikirim, kecuali tidak ditonton ya. Silakan. Sahabat saya Rusen Magayang, gimana kabar? Aman? Pak Budi Sinaga? Mari Pak. Ya Pak. Silakan. Mungkin ada Pak Anas, masukan. saya Ya. mau tanya Pak Anas. Ya, Kan silakan. kita suka mendengarkan bahwa para malaikat itu kalau kita minta itu bersedia untuk ibarat kata mengawal kita atau menyertai kita. Apakah itu benar atau gimana Pak Anas? Begini, tidak disuruh pun itu dia harus melakukan tugasnya. Tapi manusia ini kan butuh peneguhan, penguatan. Betul nggak? Sebenarnya itu sama. Manusia itu, Tuhan itu tidak perlu diberitahu. Bahkan maaf ya, agak ekstrim. Tidak berdoa pun Tuhan tetap menyertai. Karena kita umatnya. Artinya tidak minta Tuhan sertai saya, itu Tuhan tetap menyertai. Bukan karena doa kita Tuhan sertai saya, maka dia menyertai. Tapi kenapa perlu ungkapan atau doa Tuhan sertai hambamu ini? Itu untuk menguatkan diri sendiri, bukan menguatkan Tuhan. Agar kita semakin yakin Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, begitu pula malaikat. Boleh tidak berdoa? Tuhan sertailah hamba-hambamu kami dengan para malaikat. Udah ada yang salah. Tapi kalau saya salah satu malaikatnya, ini joke aja ya. Saya akan berkata, bro, sis, nggak ngomong juga kita sudah sertai. Karena itu tugas kami. Jadi, pernyataan doa atau kata-kata profetik tentang malaikat yang bersama itu, kepentingannya bukan untuk malaikat itu dan Tuhan. Tapi menguatkan, meneguhkan kita sebagai orang percaya. Gitu Pak, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Pak Budi silakan. Sementara itu dulu Pak. Oke, thank you. Silakan. Teman-teman sahabat yang lain, Ibu Livia. Enggak ada Pak, terima kasih. Terima kasih ya. Ibu Yeni. Silakan. Ya, Elvira.
Mau bertanya, Pendeta. Oh ya, silakan, silakan. Saya pernah hadiri satu pertemuan di sekolah tinggi. Ya. Dan itu ada peserta dan pembicara sementara berdebat. Ada satu peserta bertanya bahwa waktu Yesus disalibkan, kan ada orang di sampingnya, dia bertobat kan pada waktu disalibkan, dan waktu itu Yesus berkata, engkau sudah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Terus? Nah, setelah pertanyaan itu ditanyakan, berkembanglah itu menjadi satu pertanyaan. Kalau memang itu orang yang di sebelah Yesus itu diselamatkan dan sudah bersama-sama dengan Yesus di Firdaus, berarti semua manusia kata itu bisa saja bertobat kalau dia sudah dekat-dekat mati. Ya, terus? Yang menjadi pertanyaan di sini, karena si penjahat itu sudah bersama-sama dengan Yesus di Firdaus, berarti bagaimana dengan perbuatan-perbuatan orang yang selama hidupnya dia berbuat baik? Baik. Terus? Berarti yang menjadi pertanyaan di situ, ini yang saya dengar ya Pendeta waktu pertemuan itu, berarti katanya surga itu ada beberapa tempat. Tempat khusus bagi orang yang mau bertobat pada waktu saat mendekati kematiannya, dan surga di mana tempat semua orang-orang yang berbuat baik selama masa hidupnya. Baik. Ya. Mungkin saya harus catat ya. Satu, surga berbeda-beda, begitu kan? Yang kedua, nanti kalau mau mati baru bertobat, begitu kan? Iya Pendeta, betul. Nah, itu juga dapat surga. Ya, begini. Ini cerita dulu ya, ilustrasi ya. Ilustrasi. Teman saya ini perempuan. Perhatikan dulu ceritanya ya. Perempuan, dia memang badannya gemuk. Gitu lah. Badannya memang dia gemuk. Gemuk, dan dia gemuk ini sudah lama. Sejak dia punya anak satu, mungkin karena dia ikut KB atau bagaimana, nggak ngerti lah ya. Badannya besar. Sehingga semua orang, bahkan suaminya itu selalu berpikir apa? Ya memang kamu istriku, badan kamu besar begitu. Nggak punya pikiran yang lain. Timbul pertanyaan, apakah perempuan yang gemuk itu hanya karena memang dia gemuk? Ternyata tidak. Satu ketika, dia iseng ke dokter. Karena dia merasa ada sesuatu yang lain di dalam dirinya. Walaupun teman saya perempuan ini tetap menyadari bahwa dia memang gemuk karena badannya memang gemuk. Dia periksa ke dokter, kaget dia. Ternyata dia sudah hamil sekian bulan. Tidak sadar kalau badan besar itu bukan karena gemuk. Tapi salah satu faktornya karena hamil. Artinya, kita tidak berani berkata bahwa satu, perempuan yang badan besar itu pasti hamil. Tapi bisa juga perempuan yang badan besar itu ya memang karena badannya besar. Yang kedua,
kita juga tidak bisa berkata bahwa perempuan itu pasti hamil. Karena faktanya ada perempuan itu tidak hamil. Mengerti maksud saya ya? Jadi analisa kita itu tidak boleh jika maka. Tidak harus selalu begitu analisisnya. Tidak harus selalu begitu. Jadi hukumnya itu tidak selalu sebab atau akibat. Tidak selalu begitu. Nah, dengan demikian, maka saya menjawab, bukan karena orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu berkata, engkau adalah Mesias, ingatlah aku. Nanti ketika di Taman Firdaus kemudian Yesus berkata, oh hari ini kau juga bersama dengan aku. Maka peristiwa itu dijadikan doktrin, ya udah. Seperti ada orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Nanti mau bertobat terakhir, yang penting ngaku Yesus. Iya betul pendeta. Maka masuk surga. Nah, itu tidak selalu begitu. Jadi itu pengalaman yang tidak bisa dijadikan doktrin. Yaitu tadi contohnya saya ngomong, perempuan itu pada umumnya ya hamil kalau punya suami. Tapi timbul pertanyaan, apakah semua perempuan hamil setelah dia punya suami? Nah, ada tuh beberapa teman saya nikah sampai sekarang sudah tua umurnya, belum punya anak. Tapi timbul pertanyaan. Mereka menjadikan doktrin. Iya, timbul pertanyaan. Betul, timbul pertanyaan. Apakah perempuan itu pasti perempuan kalau dia baru punya anak? Oh, enggak juga. Orang enggak punya anak kan beberapa faktor. Satu, memang suami istri tidak mau. Yang kedua, belum dikaruniakan Tuhan. Dan banyak alasan lainnya. Betul. Nah, sama juga dengan itu. Maka yang saya mau katakan, bukan harus melihat waktu orang itu bertobat. Bukan. Tapi ada banyak faktor X yang perlu dibicarakan dalam peristiwa kematian penjahat di sebelah kanan itu. Pesan utama dari teks itu sebenarnya apa? Nah, banyak yang tidak bisa dilihat sesuatu yang lebih utama, lebih penting dibandingkan sesuatu yang tidak penting. Inti daripada penjelasan bahwa Yesus berkata, hari ini engkau juga bersama dengan aku di Taman Firdaus itu apa? Satu, apakah menekankan yang penting itu adalah bertobatnya, kemudian itu tidak mengapa terjadi nanti mendekati kematian, atau pengakuan imannya Yesus adalah anak Allah yang hidup. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tekanan teks itu sama sekali tidak berbicara dan tidak ada pengajaran di situ yang menyatakan bahwa nanti waktu mau mati baru bertobat. Bukan itu tekanan utamanya. Nah, yang menjadi tekanan utama teks itu adalah setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, Sang Juru Selamat, maka dia mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Gitu loh. Nah, kenapa konsep Firdaus itu disampaikan oleh Yesus pada waktu itu? Sebab dipahami, dimengerti pada masa itu, Firdaus itu adalah tempat. Tempat di mana orang akan berada di satu tempat diumpamakan seperti halte. Ya, halte ya. Kalau di Langon sudah ada halte mungkin ya. Saya nggak tahu ada halte atau enggak ya. Ada mungkin tapi tidak dipakai ya. Halte itu adalah tempat orang menunggu kendaraan untuk pergi ke satu tempat, itu namanya halte. Nah, Firdaus itu bukan surga dalam artian the last
journey, the last place, akhir tujuan, akhir tempat, bukan. Firdaus itu adalah tempat bagi orang percaya dalam perjanjian baru yang akan dibangkitkan nantinya. Begitu. Itu sebenarnya inti daripada Firdaus itu. Jadi semua orang yang mati sekarang itu belum ke surga. Belum. Iya betul pendeta. Belum. Paham. Nanti akan dibangkitkan. Dibangkitkan itu nanti baru naik ke awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Itu 1 Tesalonika 4. 13-18. Itu bukan eternal life. Itu bukan kehidupan kekal. Bukan. Itulah. Oke. Saya ingin menyampaikan juga bahwa betul Paulus itu kalau berbicara sorga itu semacam ada tingkatannya ya, level 1, level 2, level 3, kira-kira begitu kan. Iya betul. Nah, saya kira itu merupakan gambaran yang disampaikan oleh Paulus yang tidak bisa dipermanenkan pengertiannya dalam konteks bahasa Indonesia. Surga yang kita maksudkan. Aduh. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang membuat kita berbeda itu nanti bukan di surga. Orang percaya ini nanti dibedakan itu bukan di surga. Terus di mana dibedakan orang percaya? Dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Contoh, Pak Pendeta Siten dari Malaysia. Dia gembala sidang. Jemaat yang dia layani banyak. Kemudian dia memberikan hidupnya full time. Ini ilustrasi ya. Dibandingkan dengan saya bukan hanya melayani umat. Kalau Pastor Siten kan melayani umat, menghabiskan seluruh waktunya untuk menggembalakan. Nah, saya mengajar sambil bekerja, gitu kan? Timbul pertanyaan, apakah mahkota sebagai gembala nanti saya akan dapat? Saya tidak tahu. Kenapa? Karena saya dulu pernah jadi gembala jemaat, kemudian sekarang sudah tidak lagi. Begitu kan? Tapi kalau Pastor Siten kan menggembalakan jemaat dari muda. Maaf kata, sampai menghembuskan napas terakhir nanti tetap jadi gembala. Nah, Pastor Siten punya mahkota. Mahkota sebagai seorang gembala. Begitulah. Nah, itulah yang membedakan. Jadi, belum ada penjelasan secara komprehensif terkait dengan surga yang bertingkat-tingkat. Belum ada. Walaupun Paulus menyatakan hal tersebut. Tapi itu bisa dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat figuratif atau perlambang. Secara eskaton, di akhir zaman, ini mempelajari tentang akhir zaman, tidak dijelaskan surga itu memiliki level. Level kelas 1, level kelas 2, level kelas 3, enggak ada. Yang ada itu justru dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Ya, tadi saya ilustrasikan. Pastor Siten mendapatkan mahkota sebagai gembala jemaat. Saya mungkin tidak, sebutlah begitu ya. Nah, itu yang membedakan. Nah, berdasarkan mahkota-mahkota yang diperoleh itu, walaupun tetap dipersembahkan di bawah kaki Yesus, tapi itu menjadikan kebanggaan tersendiri kan. Kebanggaan tersendiri sebagai umat Allah ataupun juga pelayan Tuhan. Ada sih yang berkata begini sama saya. Pastor atau Pak Pendeta, saya ini masuk surga aja udah bagus. Udah seneng. Nggak usah memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, enggak apa-apa deh. Yang penting saya masuk surga. Terus saya jawab, iya, itu keinginan. Tapi Kristus itu memberikan yang terbaik bagi kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Bapa itu hanya punya satu anak tunggal yang bernama Yesus.
Dan itu yang terbaik yang dimiliki oleh Bapa dipersembahkan kepada kita sebagai orang berdosa. Nah, dengan demikian, maka saya mau katakan, Roh Kristus yang ada dalam diri kita juga menggerakkan kita hanya layak patut memberikan yang terbaik bagi Kristus. Nah, itu sebabnya sebenarnya adalah kekeliruan atau perlu dibantu. Orang itu bukan hanya berpikir tentang Kristus yang memberikan surga, tapi juga harus berpikir bagaimana mendapatkan kemuliaan bersama dengan Kristus. Begitu ya. Nah, timbul pertanyaan bagaimana dengan salvation tadi? Maka saya menjawab begini. Orang kalau mau ke surga itu only faith plus nothing. Iman tanpa perbuatan. Itu mau ke surga. Ya. Jadi rumus ke surga itu adalah iman tanpa perbuatan. Itu bicara tentang apa? Syarat ke surga. Begitulah. Nah, terus bagaimana dengan ketika orang itu masih hidup? Maka dia harus mampu membuktikan, menunjukkan keberimanannya kepada Kristus. Tapi bukti atau buah keberimanannya itu tidak mempengaruhi statusnya sebagai anak-anak Allah. Nah, ini contoh ya, maaf nih. Ibu Pia, pahamnya kan pelawiten ya, sebutlah gitu ya. Ibu Pia enggak usah ngerengek-ngerengek. Enggak usah ngemis-ngemis untuk menyematkan nama Pia Pelawiten. Kenapa? Memang bapaknya namanya marganya Pelawiten kok. Statusnya ya memang anaknya Pelawiten, begitu. Namun marga Pelawiten ini harus dihargai, hormat. Sebagai seorang anak yang menyandang marga itu atau PAM itu harus menunjukkan sesuatu yang baik, yang memiliki nilai. Yang akan menguatkan, meneguhkan, memberi kesaksian kepada dunia luar, kepada iblis setan, bahkan memperteguh iman kepada Kristus. Tapi timbul pertanyaan, apakah Ibu Pia itu bukan Pelawiten? Tetap Pelawiten. Mau benar atau tidak hidupnya tetap Pelawiten. Tetapi menjadi mulia dan baik kalau menunjukkan kehidupan yang baik, yang benar. Terus kalau misalnya tidak baik, tetap Pelawiten. Tapi orang bertanya-tanya, itu betul enggak si anaknya Pelawiten? Memberi rasa sanksi. Kenapa? Karena yang kami tahu itu Bapak Pelawiten itu orangnya baik. Nah, kira-kira begitulah. Jadi buah pertobatan itu harus ditunjukkan dalam kehidupan yang memberikan penguatan kepada diri sendiri iblis setan. Bahkan kemuliaan bagi Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Bukan sebagai syarat, tetapi sebagai penguat peneguh atau kesaksian. Nah, kalau Paulus itu ngeri sekali tuh. Dalam Galatia berkata apa? Injil lain. Injil lain itu artinya apa? Yesus plus. Mau ke surga, Yesus plus something to do. Menjadi persyaratan loh. Bukan something to do atau perbuatan ini sebagai kesaksian. Nah, kita menempatkan bahwa saya justru bertanya orang itu kalau sudah born again, lahir baru, tidak menunjukkan kesaksian yang baik itu, apakah betul-betul dia sudah terima Yesus atau belum? Gitu loh. Lengkap ya. Jadi perbuatan baik itu adalah buah daripada pertobatan. Memang Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati, tapi konteksnya berbeda. Iman sebagai syarat ke surga berbeda dengan iman sebagai syarat untuk bersaksi. Iman untuk ke surga itu adalah faith plus nothing. Iman sebagai syarat atau bentuk kesaksian adalah
iman plus kesaksian. Tentu dalam inilah kesaksian yang baik. Ya, terima kasih. Masih ada teman-teman? Silakan. Kita masih panjang nih. Panas, mau tanya Panas. Ya. Tadi kan Panas bilang untuk masuk ke surga adalah iman plus kesaksian ya. Oke. Nah, itu zaman kita sekarang ini. Bagaimana untuk yang orang-orang yang hidup pada zaman perjanjian lama? Bagaimana dia mengenal Yesus? Kan tadi belum mengenal Yesus. Sementara kita disebutkan bahwa keselamatan ada pada Tuhan Yesus. Betul. Nah, begini. Sebenarnya keselamatan itu seluruh liputan waktu itu hanya terbungkus di dalam Yesus Kristus. Ya. Terbungkus di dalam Yesus Kristus. Yesus kan lahir di 1 Masehi, sebutlah begitu ya. Terus bagaimana sebelum Yesus Kristus? Ada keyakinan sejak Adam yang dibuktikan dengan persembahan yang disampaikan oleh anaknya Abraham. Siapa itu? Kain kan membunuh Habel kan? Yang dipersembahkan oleh Habel apa? Sebagai bentuk ibadah sebenarnya kan. Menjadi cemburulah Kain karena Habel berkenan. Nah, jadi korban-korban dalam bentuk binatang dalam perjanjian lama yang dimulai oleh keturunannya Adam itu sudah menunjukkan pada tradisi atau budaya adanya sang penebus. Tapi mereka belum mengenal nama Yesus, Pak. Betul. Tapi keyakinan ke depan yang diperkuat oleh imam-imam tentang korban penebusan itu dalam bentuk binatang itu memberitahukan ke depan kalau dalam PL itu masih bentuk hewan yang tak bercacat, yang tak bercela. Maka dalam perjanjian baru itu cukup sekali untuk selama-lamanya dalam bentuk pribadi Yesus Kristus. Artinya orang dari kelahiran zaman Adam sampai Yesus itu melihat ke depan. Melihat ke depan itu artinya apa? Memiliki keyakinan ke depan bahwa sang penebus itu akan ada. Yang diimani dalam bentuk memberikan korban. Hewan yang disembelih. Darahnya dicurahkan. Ada aturan mainnya kan tuh dalam perjanjian lama kan? Nah, kemudian Kristus datang. Timbul pertanyaan, Kristus kan baru dikenal di PB, bukan di PL, betul. Nama Kristus itu pun juga tidak ada dalam PL. Yang ada adalah Immanuel. Yesus Kristus itu kan bahasa Indonesia. Yesus Kristus itu bahasa Yunani-nya. Mesias. Artinya yang diurapi. Itu bahasa perjanjian lama. Nah, tapi keyakinan pada sang Mesias atau yang diurapi itu ditunjukkan oleh umat Allah dalam perjanjian lama dari Adam dengan memberikan korban. Nah, sekarang kita ini hidup kan bukan di zaman Yesus. Yesusnya udah mati. Kalau saya umpamakan itu angka dari 1 sampai 9. Ganjil kan 1 sampai 9 itu kan? Betul enggak? Ganjil ya. Maka angka kelima itu adalah Yesus mati. 1 sampai 4 melihat ke angka yang kelima. Yesus mati. Nah, kita ini ya bukan melihat ke depan, tapi melihat ke belakang angka 9, 8, 7, 6. Melihat ke angka 5. Yang Yesus adalah
sudah mati. Nah, dengan demikian genaplah firman Tuhan bahwa Kristus mati. Ya. Kristus mati. Juru selamat itu ya hanya satu. Siapa? Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Cuma Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama diimani dalam bentuk korban-korban binatang. Dalam perjanjian baru langsung kepada Kristus. Pasca PB, yaitu kita sekarang melihat ke belakang. Kalau saya umpamakan waktu itu skornya 1-9 tadi. Saya ulangi. 1-4 itu melihat ke depan di angka 5. Karena Kristus belum dinyatakan sebagai manusia pada zaman Adam sampai sebelum Yesus lahir. Sementara orang PB ada di angka 5 itu. Dan kita di angka 967, 9876 itu melihat ke belakang. Ke belakang mana? Ke belakang angka 5 itu bahwa Kristus sudah. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Halo? Kalau pertanyaan sih banyak Pak Anas. Silakan. Iya, saya pikir kalau penjelasan kan itu mudah ya. Explain materi kan mudah ya. Kenapa? Karena kan video sudah cukup banyak saya. Tinggal Ya. dicek di Andi Wong's Family. Justru yang saya harapkan itu sebenarnya kolokium itu kan artinya apa? Pemahaman yang lebih tinggi. Itu disebut kolokium. Satu konsep di mana kita bertemu dalam webinar ini yang dilakukan secara rutin, Bapak Ibu itu justru mengajukan pertanyaan. Begitu loh. Biasanya kalau pertanyaan itu kan lebih tinggi daripada explanation. Kalau saya menjelaskan itu ya bagus sih. Tapi Bapak Ibu kan dengar. Tidak dalam bentuk diskusi. Tapi kalau begini kan berbeda. Artinya Bapak Ibu itu punya pertanyaan sehingga pertanyaan itu akan dijawab yang mengakibatkan pemahaman kita lebih lengkap lagi. Ya, silakan. Ya, Pak Anas. Karunia Roh Kudus itu kita terima pada saat kita menerima Roh Kudus atau pada saat baptisan Roh Kudus. Oh, begitu ya. Boleh enggak nanti kita masuk di ada bagian itu sendiri sih. Kalau tidak salah itu di pertemuan keempat ya. Kan ini 5 kali pertemuan ya. Nah, malam ini bahas tentang angel ya. Materinya itu cakupannya angel, kemudian setan ya. Kemudian demonologi, roh jahat. Juga mungkin antropologi dan hamartologi ya. Silakan. Antropologi itu tentang manusia kan? Hamartologi itu tentang dosa. Silakan. Masih boleh Pak Budi mau tanya lainnya. Nanti saya jawab tuh di pertemuan keempat ya. Ditanyakan lagi aja ya. Supaya kita tidak loncat-loncat gitu. Ada masukan Pastor Siten? Ada pertanyaan Pak. Oh begitu, gimana kira-kira Pastor? Pertanyaan saya mengenai malaikat tadi. Begini, ini pertanyaan pun ada juga selalu timbul, tapi minta penjelasan. Begini, kalau manusia tadi kan jatuh dalam dosa, jadi manusia pertama jatuh dalam dosa dan menjadi dosa keturunan kan? Ya. Ya, tapi malaikat yang pertama jatuh dalam dosa, tapi tidak menyebabkan seluruh malaikat itu jatuh, Pak. Bagus sekali pertanyaan itu ya. Apakah dosa dari malaikat yang pertama tadi boleh menyebabkan dosa ke seluruh malaikat itu, atau ke seluruh malaikat itu yang hanya tertentu saja begitu, atau yang dipilih-pilih saja begitu? Bagus. Pertanyaan yang jarang ditanyakan oleh peserta webinar. Terima kasih. I think the best question. Nah, gini.
beda malaikat itu dengan manusia. Kalau malaikat itu tidak berkembang biak, tidak bertambah, tidak berkurang. Itu sebabnya malaikat tidak pernah mati. Ya. Sementara manusia itu beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi bumi. Malaikat itu tidak ada yang namanya dosa warisan atau dosa imputasi. Tidak ada. Nah, itu sebabnya masih ada malaikat-malaikat yang tidak jatuh dalam dosa. Tapi ada malaikat yang juga jatuh dalam dosa. Nah, itu sebabnya malaikat ini tidak mendapatkan pengampunan. Karena satu pertama diciptakan sebelum manusia. Diciptakan untuk melayani Tuhan Allah langsung. Yang kedua, dia tidak mendapatkan kesempatan penebusan. Karena dia bukan korban, tapi apa? Penyebab. Lahirnya dosa itu adalah malaikat. Yang kita sebut selanjutnya adalah setan. Jadi bedanya dengan manusia, karena manusia itu kan punya bapak dan ibu. Kehadiran kita di bumi ini merupakan pertemuan pria dan wanita yang saling mengasihi. Kecuali Adam dan Hawa bersama dengan Yesus Kristus. Begitu kan? Adam lahir sendiri, Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam. Yesus tidak punya bapak, lahir dengan meminjam kandungan Maria. Begitu kan? Nah, dengan demikian, karena kita keturunan Adam dan Hawa, maka kita menerima yang namanya dosa keturunan atau dosa imputasi. Sementara malaikat itu tidak bertambah, tidak berkembang. Jumlahnya itu aja. Tidak ada yang mati. Nah, itu sebabnya dia tidak ada yang namanya dosa warisan. Tidak ada. Kenapa? Karena malaikat itu tidak diciptakan dalam kurun waktu yang panjang. Beda dengan manusia. Tidak bisa lahir di bumi tanpa ayah dan ibu. Nah, kalau malaikat itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Satu komunitas yang berbeda dengan manusia. Terima kasih. Pak, lalu bagaimana tuh ya? Tadi malaikat tadi itu karena saya pun bingung juga nih. Artinya apakah malaikat itu dapat merasakan sesuatu? Pikiran, perasaan, kehendak kan? Atau mereka tidak memiliki perasaan. Jadi kalau tidak, kenapa bagaimana mereka itu berdosa ya? Wah, menarik itu ya. Menarik. Jadi Pak Sursiten berpikir bahwa bagaimana mereka bisa berdosa ya, padahal mereka itu tidak punya tubuh, seolah-olah begitu kan? Iya. Iya. Berdosa itu kan tidak harus karena punya tubuh. Tubuh itu kan melakukan sesuatu. Tangan menjamah, mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah. Itu tubuh kan? Nah, malaikat itu kan punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Dosa itu bukanlah merupakan sesuatu yang semata-mata dilakukan. Dilakukan disebut oleh Perjanjian Baru matang. Begitulah. Tapi dosa itu, apa sih dosa itu? Terlalu banyak definisi tentang dosa. Tetapi
Kalau kita cek, kita perhatikan dengan seksama, definisi dosa yang paling komprehensif, yang paling utuh adalah segala yang tidak harmonis dengan karakteristik atau sifat Allah. Itu dosa. Satu, berpikir jahat sesuai dengan sifat atau karakteristik Allah. Tidak, ya sudah berarti dosa. Gitu kan. Itu dalam pikiran itu. Nah, kalau malaikat ingin menyamai Allah, bahkan ingin menguasai tahta Allah, atau malaikat ingin lebih hebat dari Allah, itu kan baru dari pikiran, toh. Sudah bisa disebut berbuat dosa, enggak? Sudah bisa disebut berbuat dosa. Kenapa? Dosa yang paling simpel didefinisikan, segala yang tidak harmonis, tidak sesuai dengan karakter atau sifat Allah. Salah satunya jahat. Pikiran jahat itu kan bukan pikiran Allah. Nah, kira-kira begitu, Pastor. Ya, silakan yang lainnya. Pak Bong Cipat, apa kabar? Baik, Pak. Baik. Ada pertanyaan kah? Silakan. Ya, sementara saya belum, Pak. Nyimak aja. Oh ya, oke. Silakan yang lainnya. Ibu Linda, apa kabar Ibu Linda? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan mungkin atau masukan? Ini kelasnya Kolokium Teologikum. Nah, Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Setelah orang percaya naik ke surga, kemudian ada 1000 tahun ya. 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 Kan Tuhan waktu itu Tuhan datang bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus. Oke. Di kerajaan 1000 tahun. Nah, bagaimana orang-orang yang akan melihat para malaikat di kerajaan 1000 tahun? Iya. Jadi gini. Harus dibedakan peran manusia dan peran malaikat dalam milenium atau kerajaan 1000 tahun. Jangan lupa loh, kerajaan 1000 tahun itu berdasarkan kitab Wahyu adalah satu peristiwa yang terjadi di bumi. Jadi it's real. 1000 tahun di bumi. Di bumi. Makanya kan orang percaya setelah diangkat, ada yang menyebut itu sorga, ada yang menyebut itu angkasa, whatever lah. Apapun yang penting itu umatnya dibawa oleh Tuhan, meninggalkan dunia, naik ke atas. Karena Tuhan menyongsong di awan-awan. 1 Tesalonika 4 kan. Yang selanjutnya oleh Yohanes disebut rumah Bapa. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada kamu pun berada. Tempat itu di mana? Ya di mana Yesus datang di awan-awan menyongsong kita. Pergi ke mana? Pergi ke satu tempat. Di mana? Di atas sana. Di mana di atas sana itu? Satu tempat yang tidak dijelaskan secara detail. Tapi kalau kita perhatikan Injil Yohanes berkata, aku pergi ke rumah Bapa. Itu disebut sebagai apa? Rumah Bapa. Tapi apakah selama 7 tahun itu peristiwa eskaton itu adalah merupakan satu peristiwa terakhir? Bukan. Tapi itu merupakan peristiwa dimulainya tribulasi. Ya, sudah menyinggung eskatologi nih ya. Jadi kehadiran malaikat dalam kerajaan 1000 tahun berbeda dengan kehadiran orang percaya.
kehadiran malaikat dalam kerajaan 1000 tahun itu, malaikat-malaikat itu bersaksi tentang Yesus Juru Selamat. Jadi nantinya itu ada 3 babak dalam penginjilan. Dalam kerajaan 1000 tahun. Karena apa? Inilah the last opportunity. Artinya akhir dari kesempatan dari segala kesempatan untuk masuk mendapatkan hidup yang kekal. Ya, 2 saksi, ada yang berpendapat Musa dan Elia itu mengalami mujizat pengawetan sampai hari ini. Mujizat pengawetan itu apa? Ya misteri, tidak bisa dijelaskan dengan logika ya. Belum mati tapi hidup. Loh, tapi kok tidak ada. Nah, itulah yang disebut dengan mujizat pengawetan. Bahasa saya itu, bahasa teologi kami disebut mujizat pengawetan. Besar sekali itu diprediksi itu adalah Musa dan Elia. Sorry ya. Musa dan Elia. Nah, mereka akan dihidupkan nanti, dibuat aktif eksis dalam penginjilan. Tapi mati. Itu milenium ya. Kemudian ada lagi 144.000 orang Israel yang diwakili satu suku 12.000. Menjadi saksi juga tentang Yesus Juru Selamat dalam kerajaan 1000 tahun itu. Mati juga. Sebagai syahid-syahid. Nah, terakhir, karena yang fisikal ini yang tersentuh dengan manusia, ini semua mati, maka ada satu istilahnya itu apa? Pamungkas. Untuk membuat orang bertobat. Kali ini luar biasa, bukan manusia, tapi malaikat yang bersaksi. Nah, begitu. Tapi jangan lupa loh, bahwa orang percaya di akhir zaman itu lebih tinggi posisinya dibanding dengan malaikat. Karena apa? Orang percaya itu akan menghakimi para malaikat. Akan mengadili para malaikat itu sendiri. Gitu. Nah, bagaimana dengan keberadaan orang percaya? Nah, orang percaya itu memerintah bersama dengan Kristus yang bukan maha hadir seperti Kristus, tapi dia bisa ada di satu tempat dalam waktu yang sekejap. Tapi tidak bisa berada di tempat yang sama dalam waktu yang sama. Maksudnya berada di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Ya, kita masih kesempatan ya, 5 menit lagi. Silakan. Maaf Pak, mau tanya. Silakan Ibu. Kalau Bapak tadi menyebutkan bahwa malaikat itu derajatnya lebih rendah ya Pak ya daripada manusia. Artinya ada juga beberapa, akan dihakimi ya. Iya, ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa malaikat itu membantu manusia begitu ya dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tapi yang saya ingin ketahui Pak, ada beberapa ayat begitu di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kalau misalnya yang Israel itu bergulat dengan malaikat Tuhan. Itu bahasa aslinya apa ya Pak? Kok disebutnya sebagai malaikat? Iya. Jadi itu kan sebenarnya ya itu lagi tadi kembali ya, bahasa Indonesia itu mengalami keterbatasan dalam menjelaskan naskah-naskah Ibrani ya. Pergulatan malaikat Yakub atau Israel dengan malaikat itu berbicara, harus dilihat inti teks itu apa sih sebenarnya. Jadi di dalam melihat teks itu kan pesan primer yang harus dicari dulu. Bukan pesan sekunder, tersier, atau kuarterner.
bahasanya itu bukan remeh-temehnya yang mau dicari pengertiannya, tapi pengertian primer utamanya apa. Nah, di situ bicara tentang apa? Pergumulan Yakub yang sangat serius untuk mendapatkan kemenangan. Bergulat yang dimaksudkan di situ adalah satu pergumulan secara spiritual dengan Tuhan Allah, di mana dipahami di situ adalah teofani, bukan Theo dan Pani, tapi teofani ini adalah istilah lain dari pribadi kedua prainkarnasi Yesus Kristus. Yang disebut dalam hal ini adalah malaikat Tuhan. Itu kalau Ibu perhatikan itu TUH-nya huruf besar itu. Setiap TUHN huruf besar itu menunjuk pada pribadi kedua daripada Yesus Kristus. Jadi pergumulan yang sengit bersama dengan Tuhan dan dia menang. Karena dimenangkan oleh Tuhan. Jadi malaikat di situ lebih menunjuk kepada apa? Yesus Kristus, di mana Yakub bergumul sekali terhadap Sang Mesias itu. Begitu kira-kira. Ya, the last question. Masih ada, kita kasih satu lagi. Bagaimana Ibu Livia bisa membantu jawabannya? Iya Pak, terima kasih. Berarti sama dengan yang waktu kalau ada apa itu ya Abraham itu ada yang bertamu, kemudian dia menyediakan semua lembu yang gemuk dan roti yang tepung yang paling baik dan lain sebagainya, itu ternyata dia juga malaikat Tuhan gitu ya Pak ya. Ya, yang pasti itu kita harus cek dulu. Jadi kalau TUHAN itu kan Tuhan kan. Huruf besar itu menunjuk pada pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, di depannya kadang-kadang tulisan ada malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan itu kan saya sudah di awal saya bilang kan, malaikat itu satu, gembala sidang. Itu disebut dalam Alkitab sebagai malaikat jemaat. Kedua, malaikat-malaikat yang adalah ciptaan Tuhan. Ketiga, malaikat yang disebut anak-anak Allah, manusia. Yang keempat, malaikat Tuhan, yaitu pribadi kedua dari Tritunggal. Gitu. Video-video kan sudah dikirim ya, silahkan ditonton, diulang-ulang. Jadi saya sebenarnya sangat berharap bahwa setiap pertemuan itu kalau bisa dimulai dengan pertanyaan. Jadi hari Senin nanti, kita kan masih ada 2 kali pertemuan ya, Senin sama Rabu ya. Minta tolong Ibu Via mungkin videonya langsung dikasih aja setelah ini, supaya semua peserta webinar nanti langsung bisa menonton. Jadi kolokium itu memang levelnya saya katakan tadi itu kalau dalam kursus bahasa Inggris dia advance. Nah, untuk bisa sampai advance itu kan dia harus beginner dan intermediate dulu, gitulah. Nah, saya kira Bapak Ibu ini saya tidak katakan sebagai kelas beginner atau intermediate, bukan begitu. Tapi untuk mereview ulang. Nah, karena kolokium itu memang percakapan. Jadi kolokium itu sebenarnya percakapan. Percakapan yang terstruktur, percakapan yang dalam, percakapan yang bermakna. Bukan debat kusir gitu ya. Untuk mempertajam, memperluas. Nah, itu sebabnya saya sangat berharap di hari Senin dan hari Rabu nanti itu kita lebih banyak kepada diskusi, lebih banyak kepada pertanyaan. Kenapa? Karena waktunya kan tidak panjang. Nah, itu sebabnya tonton video berulang-ulang itu banyak sekali videonya. Kalau kurang puas nanti dicek, ditambah sendiri, diklik langsung di YouTube di Andy Wongs. Bukan Andy Wang ya, Andy Wongs. Karena kalau Andy Wang juga muncul dia, tapi bukan kita punya itu. Andy Wongs. ANDIWONG, terus koma di atas tambah S. Ya, Wongs. Tanggal 7 itu, Ai.
di Wong's Family ya. Nah, itu bisa dicek di situ ya. Semua Zoom kita juga ada di situ. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri dengan doa ya. Bersyukur padamu Bapa untuk kebaikan kemurahan cintamu, puji sembah hormatannya bagimu Yesus. Terima kasih untuk semua teman-teman sahabat yang sudah mengikuti Zoom ini. Semua terjadi karena kemurahan dan cintamu. Puji sembah hormat bagimu ya Allah. Mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Nas. Yang masih ngobrol-ngobrol silakan ya. Terima kasih, Pak. Ya, shalom semuanya. Terima kasih. Shalom. Tuhan